Saat aku baru pulang dari dinas, bahkan belum sempat membuka pintu rumah, suamiku tiba-tiba muncul. Ia menunjukku sambil berteriak, "Rumah ini sekarang milikku. Pergi sana, kau wanita stupid." Belum sempat aku mencerna kata-katanya, ibu mertuaku menyusul dari dalam rumah, melemparkan koper besar tepat ke kakiku. Di dalamnya, semua bajuku. Tapi 2 hari kemudian, mereka kabur ketakutan. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Langit sore tampak berwarna keemasan ketika pesawat yang ditumpangi Veronica akhirnya mendarat. Roda-roda besi menyentuh landasan dengan getaran halus yang membuatnya tersenyum lega. Perjalanan dinas yang panjang dan melelahkan akhirnya selesai. Ia menyandarkan punggungnya sejenak, memejamkan mata, lalu menghela napas panjang, seolah ingin mengusir seluruh kepenatan yang menumpuk selama beberapa waktu terakhir. Singapura telah memberinya banyak pelajaran, sekaligus keberhasilan besar. Proyek yang sempat diragukan banyak orang akhirnya ia tuntaskan dengan hasil memuaskan. Presentasi terakhir berjalan lancar, kesepakatan ditandatangani, dan namanya disebut dengan penuh penghargaan. Semua itu membuat dadanya dipenuhi rasa bangga yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada satu hal yang paling ia nantikan, pulang. Pulang kepada Kevin. Di dalam tas tangannya, Veronica memastikan kembali sebuah kotak kecil terbungkus rapi dengan pita berwarna gelap. Hadiah istimewa itu ia pilih dengan penuh pertimbangan. Sebuah jam tangan klasik, sederhana namun elegan, yang langsung mengingatkannya pada sosok Kevin. Ia membayangkan wajah suaminya saat menerima hadiah itu, senyum kecil yang biasanya muncul di sudut bibirnya, dan tatapan hangat yang selalu membuat Veronica merasa diterima. Begitu keluar dari bandara, udara kota terasa berbeda. Tidak sebersih dan seteratur Singapura. Tetapi justru itulah yang membuat Veronica merasa berada di tempat yang benar. Ia masuk ke dalam mobil, menyebutkan alamat rumah kepada sopir, lalu kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri sepanjang perjalanan. Rumah itu, sebuah rumah modern yang berdiri anggun di kawasan tenang, warisan dari ayahnya yang telah lama pergi. Ayahnya membangun rumah itu dengan penuh cinta dan ketelitian. Setiap sudut dirancang agar nyaman, hangat, dan terasa hidup. Setelah menikah, Veronica dan Kevin sepakat untuk tinggal di sana. Awalnya, semuanya terasa sempurna. Mobil berhenti tepat di depan gerbang hitam yang kokoh. Veronica turun, mengamati rumah itu dari luar. Dindingnya masih tampak bersih. Jendela-jendela besar memantulkan cahaya sore, dan halaman depan tertata rapi. Namun entah mengapa, ada perasaan asing yang tiba-tiba menyelinap ke dalam dadanya. Bukan takut, melainkan semacam keganjilan yang sulit dijelaskan. Ia mengibaskan pikiran itu, menganggapnya hanya sisa kelelahan. Dengan langkah ringan, Veronica membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Aroma khas yang selama ini ia kenal langsung menyambutnya. Campuran antara kayu, udara dingin dari pendingin ruangan, dan sedikit aroma bunga dari pengharum ruangan. "Kevin," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Veronica menutup pintu, meletakkan tasnya di atas meja kecil di dekat pintu masuk. Ia melangkah lebih jauh ke dalam, menyusuri ruang tamu yang luas. Sofa abu-abu masih tertata rapi, meja kaca mengilap tanpa noda, dan tirai putih tergantung tenang tanpa gerakan. Rumah itu terlalu sunyi. Ia kembali memanggil nama suaminya, kali ini sedikit lebih keras. Hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Veronica mengernyit. Biasanya Kevin sudah menunggunya, atau setidaknya mengirim pesan. Ia meraih ponselnya, memeriksa layar. Tidak ada pesan baru. Dada Veronica terasa sedikit mengganjal, namun ia memilih berpikir positif. Mungkin Kevin sedang keluar sebentar atau tertidur. Ia melangkah menuju dapur. Semua terlihat bersih, nyaris tidak tersentuh. Tidak ada sisa masakan, tidak ada gelas di wastafel. Seakan rumah ini sudah lama tidak digunakan. Padahal seharusnya Kevin berada di sini selama ia pergi. Veronica menarik napas perlahan. Ia berjalan ke lantai atas, menaiki tangga dengan langkah hati-hati.
Setiap pijakan kayu menghasilkan bunyi pelan yang terasa lebih nyaring dari biasanya. Lorong menuju kamar utama tampak sedikit lebih gelap, meski lampu sudah menyala. Sesampainya di kamar, Veronica membuka pintu perlahan. Kamar itu rapi, terlalu rapi. Tempat tidur tersusun sempurna, tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja beristirahat. Ia menaruh tasnya di sisi ranjang, lalu duduk sebentar di tepinya. Rasa lelah tiba-tiba menyerangnya sekaligus perasaan aneh yang tidak mau pergi. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, dan membuka tirai. Cahaya senja masuk, menyinari ruangan dengan warna jingga yang lembut. Dari atas, ia bisa melihat halaman belakang yang sunyi. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Veronica menoleh ke arah jam dinding. Waktu berjalan pelan, seolah rumah ini sengaja memperlambat segalanya. Ia kembali ke bawah, berniat membuat minuman hangat sambil menunggu Kevin pulang. Saat menekan tombol pendingin ruangan, Veronica merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Suhu ruangan terasa lebih rendah dari seharusnya. Ia memeriksa pengaturan, memastikan semuanya normal. Angkanya tidak berubah, tetapi dingin itu tetap menusuk. Pasti rusak lagi, gumamnya lirih. Ia mengabaikannya, menuangkan air panas ke dalam cangkir. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin menguat. Rumah ini terasa berbeda. Bukan karena ia lama pergi, melainkan karena ada sesuatu yang berubah tanpa ia sadari. Saat malam mulai turun, Kevin masih belum pulang. Veronica duduk di ruang keluarga, hadiah untuk Kevin diletakkan di atas meja. Ia menatap kota itu lama, berharap pintu depan terbuka kapan saja. Setiap detik berlalu dengan kesunyian yang semakin menekan. Di tengah keheningan itu, Veronica tiba-tiba merasa seolah rumah sedang mengamatinya. Ia menggelengkan kepala, menertawakan pikirannya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan tak terdefinisi yang mulai tumbuh. Sebuah firasat bahwa kepulangannya kali ini bukan sekadar reuni sederhana, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan tanpa Veronica sadari, rumah warisan ayahnya itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada bunyi kendaraan lewat yang biasanya samar terdengar dari kejauhan, tidak pula kicau burung yang biasa singgah di pepohonan halaman belakang. Veronica terbangun dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang terasa lebih asing daripada malam sebelumnya. Udara masih dingin, menusuk kulit, seolah pendingin ruangan bekerja tanpa henti meski semalam ia yakin telah mematikannya. Ia bangkit perlahan, menyibakkan selimut, lalu menjejakkan kaki ke lantai. Dingin langsung merambat dari telapak kakinya, membuatnya bergidik. Dengan langkah pelan, Veronica berjalan menuju jendela dan membuka tirai. Cahaya pagi menyelinap masuk, pucat dan dingin, tidak memberikan kehangatan seperti yang ia harapkan. Kevin belum pulang. Kesadaran itu kembali menekan dadanya. Veronica memeriksa ponselnya, berharap ada pesan masuk yang terlewat semalam. Layar tetap kosong. Tidak ada panggilan tak terjawab, tidak ada notifikasi, seolah Kevin menghilang begitu saja dari hidupnya dalam satu malam. Ia mencoba menelepon. Nada sambung terdengar, lalu terputus tanpa jawaban. Veronica menurunkan ponselnya perlahan. Perasaan cemas mulai menggerogoti ketenangan yang tersisa. Kevin bukan tipe pria yang pergi tanpa kabar. Bahkan jika ia pulang larut, ia selalu memberi pesan singkat. Namun kini, tidak ada apapun. Ia turun ke lantai bawah, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin. Mungkin ia pulang saat Veronica tertidur, lalu pergi lagi pagi-pagi sekali. Namun dapur tetap bersih, ruang tamu tidak berubah, dan pintu belakang masih terkunci rapat. Rumah itu seperti membeku dalam waktu. Veronica membuat secangkir kopi, mencoba menghangatkan tubuh dan pikirannya. Sambil duduk di meja makan, ia memandangi ruangan luas yang biasanya terasa nyaman. Kini, ruang itu terasa terlalu lapang, terlalu kosong, seolah dinding-dindingnya menyimpan jarak yang tak kasat mata. Ia mengingat kembali hari-hari awal tinggal di rumah ini. Tawa Kevin yang memenuhi ruangan, obrolan ringan di pagi hari, dan kebiasaan kecil seperti menyetel musik lembut saat memasak. Semua itu terasa jauh, seperti kenangan yang perlahan memudar meski seharusnya masih dekat. Menjelang siang, Veronica memutuskan untuk membersihkan rumah.
Ia membutuhkan kesibukan agar pikirannya tidak terus-menerus dipenuhi pertanyaan. Ia menyapu, mengelap meja, merapikan sofa, meski sebenarnya tidak ada yang perlu dirapikan. Setiap sudut rumah tampak terawat, terlalu terawat untuk rumah yang dihuni oleh seseorang. Saat membuka lemari kecil di ruang keluarga, Veronica menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Sepatu Kevin tidak ada. Bukan hanya satu pasang, melainkan hampir semuanya. Lemari yang biasanya penuh kini hanya menyisakan ruang kosong. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berlari kecil ke kamar, membuka lemari pakaian Kevin. Beberapa gantungan kosong menyambutnya. Tidak semua baju hilang, tetapi cukup banyak untuk menimbulkan kecurigaan yang sulit diabaikan. Veronica merasakan telapak tangannya mulai dingin, bukan karena suhu ruangan, melainkan karena ketakutan yang mulai tumbuh. "Kevin, apa yang kamu lakukan?" bisiknya, nyaris tidak bersuara. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin Kevin hanya pergi sebentar, mungkin ada urusan mendadak dengan orang tuanya. Namun mengapa tanpa kabar? Mengapa rumah ini terasa seperti ditinggalkan dengan sengaja? Veronica teringat sikap Kevin sebelum ia berangkat ke Singapura. Tatapannya sering kosong, jawabannya singkat, dan senyumnya tidak lagi sampai ke mata. Saat itu Veronica mengira Kevin hanya kelelahan. Kini, ingatan itu terasa seperti potongan teka-teki yang mulai menemukan bentuknya. Menjelang sore, Veronica akhirnya menerima pesan singkat. "Aku sibuk. Jangan khawatir." Hanya itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada janji akan pulang. Veronica membaca pesan itu berulang kali, mencoba menemukan makna di balik kata-kata yang terasa dingin dan jauh. Ia membalas dengan cepat, menanyakan di mana Kevin berada, kapan ia pulang, dan apakah semuanya baik-baik saja. Pesan terkirim, tetapi tidak pernah dibaca. Veronica berdiri di ruang tengah, memandang sekeliling. Dinding putih, jendela besar, dan langit-langit tinggi yang dulu ia cintai kini terasa menekan. Keheningan rumah ini bukan sekadar sunyi, melainkan seolah mengandung sesuatu yang menahan napas. Saat senja turun, hawa dingin kembali menyelimuti ruangan. Pendingin ruangan menyala sendiri, atau setidaknya itulah yang Veronica rasakan. Ia mencoba mematikannya, tetapi suhu tetap tidak berubah. Udara dingin itu merayap, menyentuh kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Veronica memeluk lengannya sendiri, berjalan menuju ruang keluarga. Ia duduk di sofa, menyalakan televisi hanya untuk mengusir kesunyian. Namun suara dari layar terasa asing, tidak mampu menembus perasaan hampa yang memenuhi dadanya. Di sela suara televisi, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki. Pelan, hampir tidak terdengar, seolah seseorang berjalan tanpa ingin diketahui. Veronica menegakkan tubuhnya, mematikan televisi, dan menahan napas. Keheningan kembali menguasai ruangan, lebih tebal dari sebelumnya. "Kevin," panggilnya ragu. Tidak ada jawaban. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju tangga. Setiap langkahnya terasa berat, seolah rumah ini menolak kehadirannya. Di tengah tangga, Veronica berhenti. Ia merasa sedang diawasi, perasaan yang sama seperti malam sebelumnya, kini lebih kuat. Tidak ada siapapun di lantai atas. Veronica kembali turun, berusaha menertawakan ketakutannya sendiri. Namun rasa gelisah itu tidak mau pergi. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengganggu daripada ketidakhadiran Kevin. Rumah ini tidak menyambutnya. Seolah kehadirannya adalah kesalahan. Malam datang dengan cepat. Veronica duduk sendirian di meja makan. Makanan yang ia siapkan tidak tersentuh. Hadiah untuk Kevin masih tergeletak di ruang keluarga, menjadi simbol harapan yang perlahan memudar. Di tengah keheningan, Veronica akhirnya menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Kepulangannya bukan membawa kehangatan seperti yang ia bayangkan. Rumah ini terlalu tenang, terlalu diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Atau seseorang. Dan Veronica berada tepat di tengah penantian itu, tanpa tahu apa yang akan datang. Hanya merasakan bahwa malam ini, dan malam-malam berikutnya, tidak akan pernah sama lagi. Veronica terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia menggigil di bawah selimut,
napasnya membentuk embun tipis saat terhembus pelan. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Ia yakin pendingin ruangan telah dimatikan semalam, bahkan ia sempat memastikan tombolnya sebelum memejamkan mata. Namun kini, udara di kamar terasa seperti ruang penyimpanan es, sunyi dan tidak bersahabat. Ia bangkit dengan tergesa, kaki telanjang menyentuh lantai yang sedingin batu. Dengan langkah cepat, Veronica menghampiri panel pengatur suhu di dinding. Lampu kecilnya menyala redup. Angka pengaturannya tetap seperti terakhir kali ia atur. Normal. Terlalu normal untuk suhu sedingin ini. Ia menekan tombol mati, menunggu beberapa detik, lalu menyalakannya kembali. Tidak ada perubahan. Udara tetap menusuk, bahkan terasa semakin berat. Kenapa begini? Gumamnya lirih. Ia menggosok kedua lengannya, berusaha menghangatkan diri, lalu berjalan keluar kamar. Lorong lantai atas juga terasa dingin, sama menusuknya. Udara mengalir pelan, seperti napas panjang rumah yang ditahan terlalu lama. Veronica merasakan denyut kecil di pelipisnya, tanda kepalanya mulai dipenuhi pertanyaan yang tidak menemukan jawaban. Di dapur, ia menyalakan ketel air, berharap uap panas dapat sedikit mengusir dingin. Sambil menunggu, ia berdiri di dekat jendela, memandang halaman belakang yang masih diselimuti kabut tipis pagi. Tanaman-tanaman tampak layu, seolah malam telah menguras sisa kehidupan dari mereka. Padahal, sebelum ia berangkat ke Singapura, halaman itu selalu tampak segar. Ketel berbunyi nyaring, memecah keheningan. Veronica menuangkan air panas ke dalam cangkir, menggenggamnya erat, merasakan kehangatan yang sangat ia butuhkan. Namun anehnya, kehangatan itu hanya bertahan sesaat. Udara dingin seolah merampasnya kembali, membuat jari-jarinya kembali mati rasa. Ia memutuskan untuk memeriksa seluruh rumah. Satu persatu ruangan ia datangi, memastikan tidak ada jendela terbuka atau pintu yang lupa ditutup. Semua terkunci rapat. Tidak ada celah bagi udara luar untuk masuk. Namun dingin itu tetap ada, merata, konsisten, seperti bagian dari rumah itu sendiri. Veronica berhenti di ruang keluarga, menatap langit-langit tinggi yang selama ini ia kagumi. Kini, langit-langit itu terasa menekan, seolah menyimpan sesuatu di baliknya. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin sistem pendingin rusak, pikirnya. Rumah tua, meski direnovasi, tetap memiliki kelemahan. Namun rasa tidak nyaman itu terus bertambah. Ia mencoba menghubungi teknisi langganan ayahnya dulu. Panggilan tersambung, tetapi setelah beberapa nada, terputus. Veronica menghela napas frustrasi. Ia menurunkan ponselnya, lalu tanpa sadar melirik ke arah tangga. Ada sensasi aneh, seperti tarikan halus yang mengundangnya naik kembali ke lantai atas. Veronica menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Namun langkah kakinya bergerak sendiri, menaiki tangga dengan perlahan. Setiap pijakan menghasilkan bunyi lembut, namun di telinganya terdengar lebih keras dari seharusnya. Lorong kamar terasa lebih gelap, meski lampu menyala penuh. Saat melewati kamar kerja ayahnya yang kini jarang ia buka, Veronica berhenti. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Ia yakin pintu itu selalu tertutup. Ayahnya dulu sangat menjaga ruangan itu, seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang tidak boleh sembarang orang lihat. Dengan ragu, Veronica mendorong pintu itu. Ruangan kecil itu diselimuti udara yang jauh lebih dingin dibanding bagian rumah lainnya. Rak buku berdiri rapi, meja kerja masih tertata, seakan waktu berhenti sejak ayahnya terakhir berada di sana. Veronica melangkah masuk, merasakan bulu kuduknya meremang. Di sudut ruangan, sebuah termometer kecil tergantung di dinding. Ia mendekat, menatapnya dengan dahi berkerut. Jarum penunjuk berada jauh di bawah batas normal. Tidak masuk akal. Ini bukan sekadar pendingin ruangan yang bermasalah. Veronica mundur selangkah, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada perasaan tidak enak yang semakin kuat, seolah rumah ini sedang berusaha menyampaikan sesuatu dengan caranya sendiri. Ia menutup pintu kamar kerja itu dengan cepat, seakan takut sesuatu akan keluar jika ia membiarkannya terbuka. Siang berlalu dengan perasaan gelisah. Veronica mencoba bekerja dari rumah, membuka laptop, menatap layar tanpa benar-benar membaca apapun. Pikiran dan perasaannya tertuju pada satu hal. Dingin.
suhu yang tidak wajar, dan Kevin yang belum juga memberi kabar. Menjelang sore, ponselnya akhirnya berbunyi. Sebuah panggilan masuk dari Kevin. Jantung Veronica berdebar, campuran antara lega dan marah. Ia segera mengangkatnya. "Halo," ucapnya cepat. Suara Kevin terdengar teredam, seolah berasal dari tempat yang jauh. Ia terdengar tergesa, napasnya tidak teratur. Veronica hendak bertanya banyak hal, tetapi Kevin memotong lebih dulu. "Kamu di rumah saja. Jangan kemana-mana," katanya singkat. "Kamu di mana? Kenapa rumah dingin sekali?" "Pendinginnya tidak. Jangan sentuh apapun," sela Kevin, kali ini dengan nada lebih tegas. Ada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Aku akan jelaskan nanti." Panggilan terputus. Veronica menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Kata-kata Kevin terngiang di kepalanya. "Jangan sentuh apapun." Kalimat itu membuat perutnya terasa mual. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua terasa semakin tidak masuk akal? Saat matahari tenggelam, suhu rumah semakin turun. Veronica mengenakan jaket tebal, namun tetap merasa dingin meresap hingga ke tulang. Ia duduk di sofa, memeluk lututnya sendiri, menatap ruangan yang kini terasa asing. Tiba-tiba, pendingin ruangan mati. Keheningan yang menyusul terasa lebih menakutkan daripada dingin itu sendiri. Veronica menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Tidak ada suara mesin, tidak ada dengung listrik. Hanya kesunyian yang pekat. Lalu, tanpa peringatan, udara dingin itu kembali menyelimuti ruangan. Bukan dari pendingin ruangan, melainkan dari dalam dinding, lantai, dan langit-langit, seolah rumah ini sendiri adalah sumbernya. Veronica menutup mata, air mata menggenang tanpa ia sadari. Ia tidak tahu apa yang sedang ia hadapi, tetapi satu hal menjadi semakin jelas. Rumah ini menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya terbangun. Dan kepulangannya telah memicu semuanya. Di tengah dingin yang tidak wajar itu, Veronica menyadari bahwa apapun rahasia yang disembunyikan Kevin dan keluarganya, rumah ini tidak akan tinggal diam lebih lama lagi. Malam turun perlahan, membawa kegelapan yang terasa lebih berat dari biasanya. Veronica menyalakan semua lampu di rumah, bukan karena ia takut pada gelap, melainkan karena ia tidak ingin memberi ruang sedikit pun bagi bayangan untuk bergerak bebas. Cahaya putih menyebar di setiap sudut, memantul pada dinding dan lantai, namun tidak mampu mengusir perasaan terasing yang menempel di dadanya. Ia duduk di ruang keluarga dengan punggung tegak, jaket tebal masih melekat di tubuhnya. Udara tetap dingin, konsisten, seolah suhu rendah itu telah menjadi hukum baru di rumah tersebut. Sesekali, Veronica menoleh ke arah pintu depan, berharap Kevin muncul tiba-tiba dengan wajah lelah dan penjelasan masuk akal. Namun pintu itu tetap tertutup rapat, diam, tidak memberi harapan. Jam dinding berdetak pelan, suaranya terdengar terlalu jelas di tengah kesunyian. Setiap detik berlalu dengan lambat, seolah waktu sengaja diseret agar Veronica merasakan setiap denyut kegelisahan. Ia memeluk bantal, mencoba menenangkan napasnya sendiri. Kata-kata Kevin terus terngiang di kepalanya, berputar tanpa henti. "Jangan sentuh apapun." Kalimat itu seperti peringatan, sekaligus ancaman. Veronica mencoba memahami maksudnya, tetapi tidak ada satupun penjelasan yang terasa masuk akal. Jika rumah ini hanya mengalami kerusakan teknis, mengapa Kevin terdengar begitu takut? Mengapa suaranya bergetar, seolah ia sedang dikejar sesuatu yang tidak bisa ia lihat? Veronica bangkit dari sofa, berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Setiap langkahnya terasa menggema, seolah lantai kayu menyimpan gema masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Saat ia menuangkan air ke dalam gelas, tangannya bergetar ringan. Ia menyadari bahwa ketenangan yang selama ini ia kenal telah sepenuhnya hilang. Ketika ia berbalik, suara itu terdengar. "Tok." Satu ketukan pelan, nyaris tidak terdengar, datang dari arah lantai atas. Veronica membeku. Gelas di tangannya berhenti tepat di bibir. Ia menahan napas, mencoba memastikan apa yang baru saja ia dengar bukan sekadar ilusi. Keheningan kembali menyelimuti rumah, terlalu tebal, terlalu menekan. "Tok." Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Jantung Veronica berdegup kencang,
begitu keras hingga ia yakin suaranya bisa terdengar di seluruh rumah. Ia meletakkan gelas perlahan di atas meja, berusaha tidak menimbulkan suara. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati tangga, matanya menatap ke arah lorong gelap di lantai atas. "Kevin," panggilnya lirih, meski ia tahu suara itu bukan milik suaminya. Tidak ada jawaban. Ia menaiki tangga perlahan, satu anak tangga demi satu, merasakan hawa dingin semakin pekat. Lampu lorong menyala, namun cahayanya tampak redup, seolah ditelan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap langkah membuat dadanya semakin sesak. Saat ia mencapai lantai atas, suara itu terdengar kembali. "Tok, tok." Kali ini datang dari arah kamar tidur utama. Veronica berjalan menuju kamar dengan langkah tertahan. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia menelan ludah, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dengan gerakan perlahan, ia membuka pintu kamar. Kamar itu kosong. Tidak ada siapapun di dalam. Tirai jendela tertutup, tempat tidur masih rapi, dan udara di dalam kamar terasa lebih dingin dibanding lorong. Veronica melangkah masuk, matanya menyapu setiap sudut, mencari sumber suara yang membuatnya naik ke sini. "Tok." Ketukan itu terdengar jelas, tepat di belakangnya. Veronica berbalik dengan cepat. Suara itu berasal dari jendela kamar. Tirai putih bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia mendekati jendela dengan langkah gemetar, tangannya terangkat perlahan. "Tok, tok." Ketukan itu berasal dari luar. "Siapa di sana?" ucap Veronica dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Ia menarik tirai sedikit, cukup untuk mengintip keluar. Halaman belakang tampak kosong, diterangi cahaya lampu taman yang pucat. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada bayangan, tidak ada gerakan. Namun ketukan itu tadi begitu nyata, begitu dekat, seolah ada sesuatu yang sengaja ingin menarik perhatiannya. Veronica menutup tirai kembali dengan cepat. Napasnya memburu, dadanya naik turun tidak beraturan. Ia mundur selangkah, punggungnya menyentuh dinding dingin kamar. Ketakutan mulai merayap, bukan dalam bentuk teriakan atau kepanikan, melainkan rasa tidak berdaya yang perlahan menggerogoti keberaniannya. Ketukan itu berhenti. Keheningan kembali mengambil alih, lebih menakutkan daripada suara itu sendiri. Veronica berdiri di tempatnya, tidak berani bergerak, takut jika suara itu kembali muncul. Pikirannya dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak ingin ia terima. Ia akhirnya memberanikan diri untuk duduk di tepi ranjang. Tangannya mencengkeram spray, mencoba menahan diri agar tidak gemetar. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya efek kelelahan dan stres. Namun sebelum ia benar-benar tenang, suara lain muncul. Gesekan pelan, seperti kuku yang ditarik perlahan di permukaan kaca. Veronica membuka mata dengan cepat, tubuhnya menegang. Suara itu datang lagi dari jendela. Kali ini bukan ketukan, melainkan gesekan panjang yang membuat kulitnya merinding. Ia menoleh, menatap tirai yang bergoyang sedikit, seolah ada sesuatu di baliknya yang bergerak perlahan. Air mata menggenang di matanya, bukan karena ia ingin menangis, melainkan karena ketakutan yang terlalu besar untuk ditahan. Ia berdiri, melangkah mundur, dan tanpa sadar berbisik menyebut nama ayahnya, seolah berharap sosok itu masih bisa melindunginya. Gesekan itu berhenti mendadak. Keheningan kembali turun, lebih pekat dari sebelumnya. Veronica berdiri dalam diam, telinganya berdenging, tubuhnya tegang. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri seperti itu, tetapi akhirnya keberanian kecil muncul di dalam dirinya. Ia mendekati jendela sekali lagi. Dengan tangan gemetar, Veronica menarik tirai sepenuhnya. Tidak ada apapun di luar. Hanya pantulan wajahnya sendiri di kaca, pucat dan ketakutan. Namun di balik pantulan itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat. Terlalu dekat untuk dilihat, tetapi cukup dekat untuk dirasakan. Veronica menutup tirai dengan kasar, lalu berlari keluar kamar. Ia menuruni tangga dengan napas terengah, masuk ke ruang keluarga, dan menyalakan televisi dengan volume tinggi. Ia tidak peduli apa yang ditayangkan, yang ia butuhkan hanyalah suara lain selain detak jantungnya sendiri. Ia duduk di sofa, memeluk lututnya, menatap kosong ke depan. Ketukan itu tidak muncul lagi malam itu,
Tetapi rasa kehadiran itu tidak pernah benar-benar pergi. Rumah ini tidak lagi sekadar bangunan. Ia hidup, mengawasi, dan menunggu. Di tengah suara televisi yang menggema, Veronica menyadari satu hal yang membuatnya semakin takut. Ketukan tadi bukan peringatan. Bukan pula ancaman. Itu adalah panggilan. Dan entah apa yang memanggilnya dari balik kegelapan, Veronica tahu bahwa kejadian malam ini hanyalah awal. Rumah ini telah terbangun, dan ia tidak akan berhenti sampai rahasianya terungkap. Pagi datang dengan ragu, seolah matahari pun enggan menyentuh rumah itu. Cahaya yang masuk melalui jendela tanpa pucat dan dingin, tidak membawa kehangatan apapun. Veronica terbangun di sofa ruang keluarga dengan tubuh kaku dan mata perih. Televisi masih menyala, menampilkan gambar tanpa makna yang terus bergerak, sementara suara penyiar terdengar asing di telinganya. Ia tidak ingat kapan akhirnya tertidur. Yang ia ingat hanyalah ketakutan yang tidak kunjung mereda, rasa diawasi yang melekat seperti bayangan, dan kelelahan yang akhirnya merobohkannya di tempat duduk itu. Veronica mematikan televisi, lalu duduk tegak. Rumah kembali sunyi, terlalu sunyi untuk pagi hari. Udara masih dingin. Veronica menarik napas panjang, berusaha menguatkan diri. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ketakutan tanpa jawaban hanya akan menggerogoti kewarasannya sedikit demi sedikit. Jika Kevin tidak mau menjelaskan, maka ia harus mencari tahu sendiri. Rumah ini adalah warisan ayahnya. Ia berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia berdiri dan berjalan ke dapur. Saat menuangkan air hangat ke dalam gelas, pikirannya kembali pada percakapan singkat dengan Kevin malam sebelumnya. Nada suaranya yang panik, peringatannya yang aneh, dan cara ia memutus panggilan tanpa penjelasan. Semua itu bukan sikap seseorang yang hanya sibuk. Itu adalah suara orang yang bersembunyi. Setelah minum beberapa teguk, Veronica naik ke lantai atas. Kali ini, ia tidak ragu. Ia menuju kamar kerja ayahnya, ruangan yang sejak kecil terasa terlarang. Ayahnya selalu mengunci pintu itu dan hanya masuk pada waktu-waktu tertentu. Setelah ayahnya meninggal, Veronica tidak pernah benar-benar menyentuh isi ruangan itu. Kevin yang mengurus sebagian besar dokumen, dengan alasan ingin menjaga kenangan mendiang ayah mertuanya. Kini, alasan itu terasa rapuh. Veronica membuka pintu kamar kerja itu sepenuhnya. Udara dingin langsung menyergap, lebih pekat daripada ruangan lain. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Cahaya dari jendela kecil menerangi rak buku dan meja kayu tua yang penuh dengan laci. Ia mulai dari rak buku, menyusuri satu persatu judul yang sebagian besar berkaitan dengan arsitektur dan teknik bangunan. Namun di bagian bawah rak, tersembunyi di balik deretan buku tebal, Veronica menemukan map coklat yang tampak usang. Map itu tidak berlabel, sudut-sudutnya sudah mulai rapuh. Jantungnya berdegup lebih cepat saat ia membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas tua, sketsa bangunan rumah ini, dan catatan tangan ayahnya. Veronica mengenali tulisan itu dengan mudah. Tulisan tegas dan rapi yang dulu sering ia lihat saat ayahnya bekerja. Ia membaca pelan, mencoba memahami maksud dari catatan-catatan tersebut. Beberapa kalimat membuat alisnya berkerut. Tentang fondasi yang tidak biasa. Tentang ruang tambahan yang tidak tercantum dalam denah resmi. Tentang peringatan agar tidak mengubah struktur tertentu apapun yang terjadi. Veronica menelan ludah. Ia membalik lembaran berikutnya dan menemukan catatan yang lebih mengganggu. Ayahnya menulis tentang suara-suara, perubahan suhu, dan perasaan diawasi. Semua ditulis dengan bahasa yang hati-hati, seolah ayahnya takut jika seseorang membaca catatan itu. Ini tidak mungkin, bisik Veronica, suaranya nyaris tidak keluar. Ia menutup map itu perlahan, pikirannya berputar. Ayahnya tidak pernah menceritakan hal-hal seperti ini. Selama ini, ia menganggap rumah ini sebagai simbol cinta dan kerja keras ayahnya. Namun catatan-catatan ini mengubah segalanya. Saat Veronica hendak menyimpan kembali map itu, sebuah suara langkah kaki terdengar dari bawah. Tubuhnya menegang. Kevin, panggilnya, meski suaranya terdengar ragu. Langkah kaki itu berhenti. Keheningan menyusul, membuat udara terasa semakin berat. Veronica berdiri diam, menunggu. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Ia menarik napas dalam dan melangkah keluar kamar kerja. Di lorong lantai atas,
tidak ada siapapun. Namun saat ia menuruni tangga, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Pintu depan terbuka sedikit. Celah sempit itu cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang baru saja masuk atau keluar. "Kevin," panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Tidak ada jawaban. Veronica berjalan mendekati pintu, mendorongnya hingga terbuka penuh. Udara luar yang hangat menyentuh wajahnya, kontras dengan dingin di dalam rumah. Ia melangkah keluar sebentar, memandang sekeliling halaman depan. Sepi. Tidak ada mobil, tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Saat ia kembali masuk dan menutup pintu, suara lain terdengar dari arah ruang tamu. Suara seseorang yang sedang berbicara pelan. Veronica membeku. Ia berdiri di ambang pintu, mendengarkan dengan saksama. Suara itu teredam, namun jelas bukan berasal dari televisi atau radio. Ada nada cemas di dalamnya, seolah dua orang sedang berdebat dengan suara ditahan. Dengan langkah hati-hati, Veronica mendekati ruang tamu. Di sana, ia melihat Kevin. Suaminya berdiri membelakanginya, ponsel menempel di telinga. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung, dan tubuhnya terlihat tegang. Di hadapannya berdiri seorang pria tua yang langsung dikenali Veronica sebagai ayah Kevin. Wajah pria itu keras, penuh garis, dan matanya menyimpan ketakutan yang sama. "Kita tidak punya banyak waktu," kata ayah Kevin dengan suara rendah namun tegas. "Aku tahu," jawab Kevin. "Tapi dia sudah kembali. Semua mulai lagi." Veronica menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan napas agar kehadirannya tidak diketahui. Jantungnya berdegup liar. Kata-kata mereka terdengar seperti pengakuan yang tidak seharusnya ia dengar. "Kita seharusnya tidak pernah tinggal di sini," lanjut ayah Kevin. "Aku sudah bilang dari awal." "Itu rumahnya," balas Kevin. "Aku tidak punya alasan untuk menolak." "Kamu punya pilihan," suara pria tua itu bergetar. "Sekarang semuanya kembali. Dan kali ini lebih kuat." Veronica merasakan lututnya melemas. Semua ketakutan dan kebingungan yang ia rasakan selama ini tiba-tiba menemukan bentuk. Kevin dan mertuanya tahu. Mereka tahu sesuatu tentang rumah ini, sesuatu yang sengaja mereka sembunyikan darinya. Tanpa sengaja, Veronica menggeser kakinya. Lantai kayu berderit pelan. Kevin dan ayahnya menoleh bersamaan. Wajah Kevin berubah drastis saat melihat Veronica. Semua warna seakan menghilang dari wajahnya. Ayahnya melangkah mundur selangkah, matanya membelalak. "Kamu tidak seharusnya mendengar itu," ujar Kevin dengan suara gemetar. Veronica melangkah maju, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang kalian sembunyikan?" tanyanya, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Apa yang salah dengan rumah ini?" Kevin membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ayahnya menunduk, menghela napas panjang seolah beban besar akhirnya runtuh. "Kami mencoba melindungimu," kata Kevin akhirnya. "Dengan berbohong," balas Veronica, air mata mulai jatuh. "Dengan membiarkanku sendirian di rumah ini." Keheningan menyelimuti mereka bertiga. Di balik kata-kata yang tidak terucap, Veronica bisa merasakan ketakutan yang nyata. Bukan ketakutan biasa, melainkan ketakutan orang-orang yang tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Dan rumah itu, dengan segala keheningannya, seolah mendengarkan. Veronica menyadari bahwa sejak awal, ia tidak pernah benar-benar tinggal sendirian. Ada rahasia yang bersembunyi di balik dinding-dinding ini, rahasia yang kini mulai bangkit, menuntut untuk diakui. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang yang seharusnya melindunginya justru menjadi bagian dari kebohongan itu. Keheningan yang menggantung di ruang tamu terasa menyesakkan. Veronica berdiri tegak, meski lututnya bergetar hebat. Tatapannya berpindah dari wajah Kevin ke wajah ayah mertuanya, mencoba mencari sisa kejujuran di sana. Namun yang ia temukan hanyalah ketakutan yang telanjang, ketakutan yang terlalu dalam untuk disembunyikan dengan kata-kata. "Jelaskan," ucap Veronica akhirnya, suaranya pelan tetapi tegas. "Sekarang, jangan ada kebohongan lagi." Kevin menelan ludah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, lalu perlahan terangkat mengusap wajahnya sendiri, seolah mencoba menghapus sesuatu yang melekat terlalu lama. Ayahnya melangkah ke sofa dan duduk dengan tubuh merosot. Napasnya berat,
seperti seseorang yang akhirnya kehabisan tenaga untuk lari. Kami tidak pernah berniat mencelakaimu, kata Kevin, suaranya serak. Aku bersumpah. Lalu kenapa aku harus dibiarkan sendirian di rumah ini? Balas Veronica. Kenapa suhu berubah, suara-suara muncul, dan kalian bertingkah seperti orang yang dikejar kematian? Ayah Kevin mengangkat kepala. Matanya yang keruh menatap Veronica dengan sorot penuh penyesalan. Karena rumah ini seharusnya tidak diwariskan, katanya lirih. Dan kami terlambat menyadarinya. Veronica merasakan dadanya berdenyut nyeri. Ia melangkah lebih dekat, berdiri tepat di hadapan pria tua itu. Ayahku membangunnya. Rumah ini adalah hidupnya. Apa maksudmu tidak seharusnya diwariskan? Pria itu menghela napas panjang, lalu menatap sekeliling rumah, seakan dinding-dinding itu adalah saksi bisu dari semua yang akan ia ungkap. Ayahmu bukan hanya membangun rumah, katanya. Dia mengikat sesuatu di sini. Kata-kata itu jatuh berat, menghantam kesadaran Veronica dengan kekuatan yang membuatnya terdiam. Kevin memejamkan mata, seolah sudah mendengar kalimat itu terlalu sering, terlalu lama. Mengikat apa? Tanya Veronica, nyaris berbisik. Sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia, jawab ayah Kevin. Ayahmu menemukan tanah ini dalam kondisi yang tidak wajar. Ada kejadian lama, jauh sebelum rumah ini berdiri. Sesuatu terjadi di sini, sesuatu yang meninggalkan jejak. Veronica teringat catatan ayahnya di kamar kerja. Tentang fondasi yang tidak biasa, ruang tambahan, dan peringatan yang ditulis dengan tangan gemetar. Semua potongan itu kini menyatu, membentuk gambaran yang membuat perutnya mual. Ayahmu berpikir ia bisa mengendalikannya, lanjut pria tua itu. Ia cerdas, terobsesi dengan kesempurnaan. Ia percaya, dengan struktur yang tepat, dengan pengorbanan tertentu, semuanya bisa dikurung. Kamu tahu semua ini sejak kapan? Tanya Veronica kepada Kevin, suaranya mulai pecah. Kevin membuka mata, menatap istrinya dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Sejak sebelum kami menikah, jawabnya jujur. Ayahku yang menceritakan. Aku ingin pergi, nikah. Aku benar-benar ingin. Tapi ayahmu, dia meyakinkanku bahwa semuanya sudah aman. Veronica tertawa kecil, pahit. Aman, ulangnya. Lalu apa yang terjadi sekarang? Ayah Kevin mengepalkan tangannya di atas lutut. Ikatan itu melemah, katanya. Sejak rumah ini kosong cukup lama, sejak ayahmu meninggal. Sesuatu di dalamnya tidak lagi tenang. Dan saat kamu kembali, saat darah ayahmu kembali mengisi rumah ini, semuanya terbangun. Kalimat itu membuat tubuh Veronica terasa dingin, lebih dingin dari suhu rumah. Ia mundur selangkah, menggeleng perlahan. Jadi aku pemicunya, katanya lirih. Aku yang membangunkannya. Bukan salahmu, ujar Kevin cepat. Ini salah kami. Kami seharusnya tidak membiarkanmu tinggal di sini. Tapi kalian tetap melakukannya, potong Veronica. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kalian membiarkanku hidup dalam kebohongan. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Di tengah diam itu, Veronica merasakan sesuatu yang halus namun jelas. Getaran kecil di lantai, seperti denyut nadi yang tidak berasal dari manusia. Ia menoleh ke sekeliling, napasnya memburu. Kalian merasakannya, ucapnya. Bukan. Ayah Kevin mengangguk pelan. Wajahnya semakin pucat. Ia tahu kita membicarakannya, katanya. Ia tidak suka disebut. Kevin berdiri mendadak. Kita harus pergi, katanya tergesa. Sekarang. Pergi kemana? Tanya Veronica, suaranya hampir tidak terdengar. Kemana saja asal bukan di sini, jawab Kevin. Aku tidak bisa membiarkanmu di rumah ini lebih lama. Veronica menatap suaminya lama. Ada cinta di sana, juga ketakutan, dan rasa bersalah yang menumpuk. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lain. Keputusan yang sudah ia buat sejak lama. Tidak, kata Veronica pelan, namun penuh keyakinan. Kevin terdiam. Apa maksudmu? Ayahku membangun rumah ini, ujar Veronica. Apapun yang ia lakukan, apapun kesalahannya, ini warisanku.
Aku tidak akan lari tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tidak mengerti bahayanya. Suara ayah Kevin meninggi. Ini bukan soal keberanian. Ini soal bertahan hidup. Veronica mengangkat dagunya. Justru karena itu, katanya, aku tidak mau hidup dengan bayangan yang tidak kumengerti. Pada saat itu, lampu-lampu di ruang tamu berkedip. Udara mendadak menjadi lebih dingin, membuat napas mereka tampak jelas. Suara halus terdengar dari dinding, seperti desahan panjang yang tertahan. Kevin memucat. Ia mendengar, bisiknya. Veronica merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi anehnya, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah kejelasan yang perlahan muncul. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah penjara. Dan ayahnya, dengan segala cintanya, telah mengurung sesuatu di dalamnya demi melindungi orang lain. Ayahku tidak sempurna, kata Veronica pelan. Tapi aku ingin tahu apa yang ia kurung, dan kenapa. Suara dari dalam dinding semakin jelas, seperti gesekan perlahan yang bergerak mengelilingi mereka. Ayah Kevin berdiri dengan susah payah. Kalau begitu, katanya dengan suara bergetar, kamu harus tahu satu hal lagi. Veronica menatapnya. Ikatan itu tidak bisa diperbaiki, lanjutnya. Hanya bisa dipindahkan. Atau dilepaskan. Kata-kata itu menggantung di udara, membawa makna yang terlalu berat untuk diabaikan. Veronica menelan ludah, jantungnya berdebar keras. Ia belum tahu bagaimana caranya, belum tahu apa risikonya, tetapi satu hal menjadi semakin jelas. Rumah ini bukan warisan perlindungan. Rumah ini adalah warisan kesalahan. Dan cepat atau lambat, seseorang harus membayar harga untuk menebusnya. Kata-kata terakhir ayah Kevin masih menggantung di udara ketika malam perlahan menelan rumah itu. Tidak ada yang langsung bergerak. Veronica berdiri kaku di tengah ruang tamu, sementara Kevin dan ayahnya saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Udara terasa berat, seolah setiap napas membutuhkan usaha lebih besar dari biasanya. Dingin tidak lagi sekadar suhu, melainkan tekanan yang merambat ke dalam dada. Dipindahkan, ulang Veronica pelan. Atau dilepaskan. Ayah Kevin mengangguk perlahan. Dan tidak ada satupun dari pilihan itu yang aman. Lampu kembali berkedip, kali ini lebih lama. Suara gesekan dari dalam dinding terdengar semakin jelas, seperti sesuatu yang bergerak mencari celah. Veronica merasakan lantai di bawah kakinya bergetar halus. Getaran itu tidak kuat, tetapi cukup konsisten untuk membuat perutnya terasa mual. Kevin menarik napas tajam. Kita tidak punya waktu lagi, katanya dengan suara tegang. Ia mulai aktif. Aktif seperti apa? Tanya Veronica, meski bagian dalam dirinya sudah tahu jawabannya. Ayah Kevin bangkit berdiri, langkahnya goyah. Ia akan mencoba keluar, ujarnya lirih. Selama ini rumah ini adalah sangkarnya. Tapi sangkar itu retak. Kata keluar membuat jantung Veronica berdegup liar. Ia menatap sekeliling rumah, dinding-dinding yang selama ini ia anggap kokoh kini terasa rapuh. Ia membayangkan sesuatu merayap keluar dari balik tembok, bukan dalam bentuk yang bisa ia pahami, melainkan sebagai kehadiran yang merusak apapun yang disentuhnya. Kalau begitu kita hadapi bersama, ujar Veronica, suaranya bergetar tetapi mantap. Aku tidak mau sendirian lagi. Kevin menggeleng keras. Tidak, katanya. Aku tidak bisa. Ia berjalan mondar-mandir, tangannya meremas rambutnya sendiri. Wajahnya dipenuhi kepanikan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Ayahnya memperhatikan dengan tatapan penuh beban, seolah tahu apa yang akan dilakukan putranya. Kevin, panggil Veronica, mendekat. Jangan tinggalkan aku. Kevin berhenti tepat di depannya. Matanya merah, berkaca-kaca. Aku mencintaimu, katanya pelan. Itu sebabnya aku tidak bisa tetap di sini. Kamu berjanji, balas Veronica. Suaranya pecah. Kamu berjanji akan menjagaku. Aku tahu, jawab Kevin, suaranya bergetar hebat. Tapi aku tidak lebih kuat dari ini. Aku tidak seperti ayahmu. Seolah merespons percakapan mereka, suara benturan keras terdengar dari arah lantai atas. Bukan ketukan kali ini, melainkan sesuatu yang menghantam dari dalam,
membuat jendela bergetar dan lampu berkedip liar. Veronica menjerit kecil, refleks memegang lengan Kevin. Ayah Kevin menoleh ke arah tangga, wajahnya pucat pasi. Ia sudah sampai atas, katanya dengan napas tersengal. Kita harus pergi. Sekarang. Pergi kemana? Tanya Veronica, panik. Keluar dari rumah ini, jawab pria tua itu. Sejauh mungkin. Veronica menggeleng, air matanya mengalir tanpa henti. Lalu aku bagaimana? Kevin menatapnya lama, seolah ingin menghafal setiap detail wajah istrinya. Tangannya terangkat, menyentuh pipi Veronica dengan lembut, sentuhan terakhir yang terasa hangat di tengah dingin yang mencekam. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, katanya lirih. Dan rumah ini lebih terikat padamu daripada pada kami. Sebelum Veronica sempat menjawab, suara retakan terdengar dari langit-langit. Debu halus berjatuhan, membuatnya terbatuk. Kevin tersentak, lalu menarik ayahnya menuju pintu depan. Kita harus pergi sekarang, katanya tegas, kali ini kepada dirinya sendiri. Kevin, teriak Veronica, langkahnya maju satu. Jangan lakukan ini. Kevin berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh, matanya penuh rasa bersalah dan ketakutan. Maafkan aku, katanya. Aku tidak cukup berani. Lalu pintu itu terbuka. Udara luar yang hangat menerobos masuk, membawa kontras tajam dengan dingin di dalam rumah. Kevin dan ayahnya melangkah keluar dengan tergesa. Veronica berlari mengejar, tetapi sebelum ia sempat mencapai pintu, suara keras terdengar dari dalam rumah. Pintu depan tertutup dengan sendirinya, membanting keras, menggetarkan seluruh bangunan. Veronica terjatuh ke lantai. Ia bangkit dengan napas terengah, berlari ke pintu dan mencoba membukanya. Gagang pintu terasa dingin dan tidak bergerak sedikit pun. Dari balik pintu, ia mendengar suara mesin mobil menyala, lalu menjauh dengan cepat. Mereka pergi. Suara itu perlahan menghilang, meninggalkan Veronica sendirian di dalam rumah yang kini sepenuhnya sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Sunyi yang penuh dengan kehadiran. Veronica menempelkan dahinya ke pintu, air matanya jatuh tanpa suara. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena pengkhianatan yang begitu dalam. Ia ditinggalkan oleh suaminya, oleh orang-orang yang tahu kebenaran sejak awal. Getaran kembali terasa, kali ini lebih kuat. Veronica menoleh ke arah tangga. Dari sana, udara dingin mengalir deras, membawa suara rendah yang tidak berbentuk kata, namun cukup jelas untuk dirasakan. Seperti desahan panjang yang penuh amarah dan kelegaan. Jadi tinggal aku, bisik Veronica, suaranya hampir hilang. Ia berdiri perlahan, menghapus air mata dengan punggung tangan. Rasa takut masih ada, menggerogoti setiap inci tubuhnya. Namun di balik itu, muncul sesuatu yang lain. Amarah, kesedihan, dan tekad yang lahir dari keterpaksaan. Jika Kevin dan ayahnya memilih lari, maka ia tidak punya pilihan selain bertahan. Veronica melangkah menjauh dari pintu, masuk lebih dalam ke rumah. Setiap langkahnya diiringi suara halus dari dinding, seolah rumah itu merespons keputusannya. Ia berhenti di tengah ruang tamu, menatap ke atas, ke arah lantai atas yang kini diselimuti bayangan bergerak. Aku di sini, ucap Veronica dengan suara gemetar namun jelas. Aku tidak akan lari. Udara di sekelilingnya bergetar, dingin semakin pekat, tetapi Veronica tetap berdiri. Dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar ujian keberanian. Ini adalah titik di mana semuanya berubah. Pelarian Kevin dan mertuanya bukan akhir dari ketakutan, melainkan awal dari konfrontasi yang tidak bisa dihindari. Rumah ini telah memilihnya. Dan puncak dari semua rahasia, semua kesalahan masa lalu, kini berdiri tepat di hadapannya, menunggu untuk dihadapi. Sendirian, tetapi tidak lagi buta. Setelah pintu depan menutup dengan dentuman yang memekakan, keheningan yang tersisa terasa jauh lebih kejam daripada suara apapun. Veronica berdiri di tengah ruang tamu dengan tubuh gemetar, bukan hanya karena udara dingin yang semakin menekan, tetapi karena kesadaran pahit bahwa ia benar-benar sendirian. Kevin telah pergi, membawa serta satu-satunya jangkar emosional yang tersisa di rumah itu. Lampu-lampu kembali berkedip,
lalu menyala stabil dengan cahaya redup. Rumah seolah mengatur napasnya sendiri, menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Tidak ada lagi suara manusia lain. Tidak ada lagi upaya untuk menenangkan atau melarikan diri. Yang tersisa hanyalah Veronica dan sesuatu yang sejak lama menunggu momen ini. Ia melangkah perlahan, setiap gerakan terasa diawasi. Dinding-dinding di sekitarnya seperti menyempit, membuat ruang tamu yang luas terasa sempit dan menekan. Udara bergetar halus, membawa sensasi aneh yang merambat dari kulit ke tulang, lalu menetap di dalam dada. Veronica menutup mata sejenak, berusaha mengatur napas. Ia tidak boleh panik. Ketakutan hanya akan membuatnya rapuh. Ayahnya telah menghadapi rumah ini bertahun-tahun lamanya. Jika ayahnya mampu, maka ia pun harus mampu. Ia membuka mata dan melangkah menuju tangga. Setiap anak tangga berderit lirih, seolah mengeluh di bawah beban langkahnya. Udara semakin dingin ketika ia naik, membuat napasnya tampak samar. Di lantai atas, lorong tampak lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu menyala namun cahayanya tidak pernah benar-benar mencapai ujung. Saat Veronica melangkah melewati kamar tidur, suara itu kembali terdengar. Bukan ketukan kali ini, melainkan bisikan. Pelan, terputus-putus, seperti suara seseorang yang berbicara dari balik dinding tebal. Veronica berhenti, jantungnya berdegup keras. Ia menajamkan pendengaran, mencoba memahami kata-kata yang mengambang di udara. Tidak jelas. Namun ada nada kesedihan di sana. Dan kemarahan. Veronica melangkah mendekat ke dinding, menempelkan telinganya. Dinding itu terasa dingin, nyaris membekukan kulitnya. Saat itulah gambaran asing menyeruak ke benaknya tanpa peringatan. Ia melihat tanah kosong, gelap, basah oleh sesuatu yang bukan air hujan. Ia melihat ayahnya berdiri dengan wajah pucat, tangannya gemetar memegang senter. Di sekelilingnya, beberapa orang berdiri dengan tatapan kosong. Tidak ada suara, hanya rasa takut yang begitu pekat hingga membuat napas terasa berat. Veronica tersentak mundur, terengah. Gambaran itu menghilang secepat kemunculannya, meninggalkan rasa nyeri di pelipisnya. Ia memegangi kepalanya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Rumah ini tidak hanya menyimpan sesuatu. Rumah ini mengingat. Veronica menuruni tangga dengan langkah goyah, kembali ke ruang keluarga. Ia duduk di lantai, bersandar pada sofa, mencoba menenangkan diri. Napasnya tersengal, tubuhnya dingin dan lelah. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya merasa takut. Ia merasa dipanggil. "Kalau kamu ingin aku tahu," ucap Veronica dengan suara lirih, bergetar. "Tunjukkan semuanya." Udara di sekelilingnya bergetar lebih kuat. Lampu di ruang keluarga meredup, lalu padam. Gelap menyelimuti ruangan, namun anehnya Veronica masih bisa melihat. Bukan dengan mata, melainkan dengan perasaan yang tiba-tiba dipenuhi oleh kilasan-kilasan lain. Ia melihat ayahnya di kamar kerja, menulis catatan dengan tangan gemetar. Ia mendengar suara orang-orang berteriak di kejauhan, merasakan kepanikan yang ditekan dalam-dalam. Ia melihat struktur rumah yang belum selesai, fondasi yang digali lebih dalam dari seharusnya, ruang sempit di bawah tanah yang ditutup rapat. Air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. "Kenapa ayah?" bisiknya. "Kenapa kamu melakukan ini?" Tidak ada jawaban berupa kata. Yang ada hanyalah perasaan berat yang menekan dadanya, perasaan penyesalan yang begitu dalam hingga terasa seperti milik orang lain. Veronica menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukan hanya emosinya sendiri. Ia merasakan emosi rumah itu. Kesedihan, amarah, ketakutan, dan rasa terkurung yang tidak pernah usai. Veronica berdiri perlahan, tubuhnya masih gemetar. Ia berjalan menuju dapur, lalu berhenti di tengah jalan ketika mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh dengan cepat. Lorong kosong. Namun rasa kehadiran itu begitu kuat, seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya, hanya saja tidak ingin terlihat. Veronica menelan ludah, memaksa dirinya untuk tetap berdiri tegak. "Aku tidak akan lari," ucapnya, kali ini lebih tegas. "Aku sudah ditinggalkan. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diselamatkan kecuali kebenaran." Udara mendadak menghangat sedikit, lalu kembali dingin.
Perubahan itu terasa seperti reaksi, seperti jawaban tanpa suara. Veronica merasakan lantai bergetar halus di bawah kakinya, lalu berhenti. Ia menoleh ke arah kamar kerja ayahnya. Pintu kamar itu terbuka. Veronica yakin ia telah menutupnya sebelumnya. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu melangkah mendekat dengan hati-hati. Cahaya redup dari dalam ruangan menyinari lorong, memanggilnya masuk. Di dalam kamar kerja, rak buku tampak sedikit bergeser. Meja kayu tua berdiri seperti biasa, namun salah satu laci terbuka. Veronica mendekat, menunduk, dan melihat sebuah buku catatan kecil yang tidak ia lihat sebelumnya. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Buku itu penuh dengan tulisan ayahnya. Lebih personal, lebih gelap, lebih jujur. Veronica membalik halaman demi halaman, membaca tentang rasa bersalah, tentang kesepakatan yang dibuat di bawah tekanan, tentang keyakinan bahwa mengurung sesuatu lebih baik daripada membiarkannya berkeliaran. Aku melakukannya demi melindungi, tertulis di salah satu halaman. Namun setiap hari aku bertanya, apakah aku hanya memindahkan penderitaan itu ke tempat lain? Veronica menutup buku itu perlahan, air mata menetes jatuh ke sampulnya. Ia akhirnya mengerti. Rumah ini bukan hanya penjara bagi sesuatu yang berbahaya, tetapi juga makam bagi rasa bersalah ayahnya. Dan kini, rasa bersalah itu diwariskan kepadanya. Lampu kamar kerja kembali berkedip, lalu menyala lebih terang. Udara terasa bergetar, bukan lagi dengan kemarahan, melainkan dengan kegelisahan yang mendesak. Veronica merasakan tekanan di dadanya, seolah rumah ini tidak sabar menunggu langkah berikutnya. Aku di sini, ucap Veronica pelan, menatap ruangan itu. Aku melihatmu. Aku mendengarmu. Keheningan menyusul, tetapi kali ini berbeda. Tidak menakutkan, tidak menekan, melainkan penuh harap yang rapuh. Veronica menyadari satu hal penting. Rumah ini tidak hanya mengingat masa lalu. Rumah ini menuntut penyelesaian. Dan ia, entah siap atau tidak, telah menjadi satu-satunya orang yang bisa memberikannya. Malam semakin dalam, tetapi rumah itu tidak pernah benar-benar gelap. Cahaya redup yang entah berasal dari mana merambat di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak perlahan seperti napas panjang yang tertahan. Veronica berdiri di kamar kerja ayahnya, buku catatan kecil masih berada di tangannya. Tulisan-tulisan itu terasa berat, seolah setiap kata mengandung beban yang tidak seharusnya diwariskan kepada siapapun. Ia menutup buku itu perlahan, menempelkannya ke dada. Jantungnya berdegup kencang, bukan lagi karena takut semata, melainkan karena kesadaran yang mulai terbentuk. Ayahnya tidak hanya membangun rumah ini untuk tinggal. Ia membangunnya sebagai penutup luka, sebagai tembok bagi sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Veronica melangkah keluar dari kamar kerja. Lorong lantai atas terasa berbeda sekarang. Lebih sempit, seolah rumah itu sengaja mendekatkannya pada inti rahasia. Udara dingin tidak lagi menusuk seperti sebelumnya, melainkan terasa berat, menekan, seperti berada di dasar air yang dalam. Saat ia menuruni tangga, suara langkah kakinya terdengar ganda. Satu berasal dari dirinya sendiri. Yang lain terdengar sedikit terlambat, seolah ada gema yang tidak mengikuti hukum waktu. Veronica berhenti. Suara itu ikut berhenti. Aku tahu kamu ada, ucapnya pelan, suaranya menggema aneh. Aku sudah melihat sebagian. Sekarang aku ingin semuanya. Lantai di bawah kakinya bergetar halus. Getaran itu merambat ke dinding, ke langit-langit, lalu berhenti tepat di bawah ruang keluarga. Dari sana, terdengar bunyi lirih, seperti desahan panjang yang tertahan terlalu lama. Veronica melangkah ke tengah ruang keluarga. Ia berdiri tepat di atas karpet besar yang dulu dipilih ayahnya sendiri. Dadanya berdebar ketika ia teringat catatan tentang fondasi yang tidak biasa. Dengan tangan gemetar, ia menyingkirkan karpet itu. Di bawahnya, tersembunyi sebuah garis tipis di lantai. Hampir tidak terlihat, tetapi jelas bukan retakan biasa. Garis itu membentuk pola persegi, rapi, seolah lantai itu bisa dibuka. Jadi ini, bisik Veronica. Ia berlutut, menelusuri garis itu dengan ujung jarinya. Dingin merambat cepat ke kulitnya, disertai sensasi aneh yang membuat kepalanya berdenyut. Tanpa sadar, gambaran-gambaran kembali menyerbu pikirannya.
Ia melihat malam hujan yang pekat, mendengar teriakan yang teredam, melihat beberapa sosok berdiri mengelilingi lubang besar di tanah, wajah mereka tegang, penuh ketakutan. Di antara mereka, ayahnya berdiri paling depan, wajahnya pucat namun tekadnya keras seperti baja. Veronica tersentak mundur, napasnya terengah. Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia tahu sekarang. Ia tahu apa yang dikubur ayahnya di bawah rumah ini bukan sekadar sesuatu yang abstrak. Itu adalah kebenaran yang tidak sanggup dihadapi manusia. Dengan sisa tenaga yang ada, Veronica mencari celah di lantai itu. Ia menemukan sebuah pengait kecil yang tersembunyi rapi. Dengan ragu, ia menariknya. Bunyi mekanis terdengar pelan, diikuti oleh pergeseran halus. Lantai terbuka, memperlihatkan tangga sempit yang menurun ke dalam kegelapan. Udara dingin mengalir deras dari bawah, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tua, lebih pekat. Veronica menutup mata sejenak, menguatkan diri. Tidak ada lagi jalan mundur. Ia menuruni tangga dengan langkah perlahan. Setiap anak tangga terasa licin, dingin, dan seolah berdenyut di bawah kakinya. Cahaya redup mengikuti langkahnya, cukup untuk memperlihatkan dinding tanah yang diperkuat dengan beton kasar. Di dasar tangga, Veronica berhenti. Di hadapannya terbentang sebuah ruang sempit, berbentuk lingkaran. Di tengahnya, terdapat struktur aneh, seperti pilar yang terbuat dari campuran beton dan logam, dipenuhi goresan dan simbol yang tidak ia kenali. Udara di ruangan itu terasa hidup, bergetak pelan, seolah jantung raksasa berdetak di balik dinding. Dan di sana, terikat pada struktur itu, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya berbentuk. Veronica menahan napas. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bayangan padat yang terus berubah, seolah mencoba menemukan bentuk yang tepat. Dari dalamnya, ia merasakan emosi yang begitu kuat hingga hampir membuatnya jatuh berlutut. Amarah, kesedihan, dan penderitaan yang tak terukur. Ini yang ayah kurung, bisik Veronica, suaranya nyaris tidak terdengar. Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, udara di sekelilingnya bergetar keras. Suara rendah menggema di ruangan itu, bukan berupa kata, melainkan tekanan yang langsung menembus pikirannya. Veronica terhuyung, memegangi kepalanya, tetapi ia tidak lari. Di dalam pikirannya, ia mendengar jeritan tanpa suara. Merasakan ketidakadilan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ia melihat kilasan masa lalu yang lebih jelas kini. Tanah ini pernah menjadi tempat tragedi. Sebuah kesalahan besar, dilakukan oleh manusia, ditutup dengan kebohongan dan ketakutan. Ayahnya datang kemudian, menemukan sisa-sisa kehadiran itu, dan memilih untuk mengurungnya, bukan menyembuhkannya. Kamu tidak pernah diberi kesempatan, ucap Veronica dengan suara bergetar, air mata mengalir deras. Ayahku mengira ia melindungi banyak orang, tapi ia mengorbankanmu. Tekanan di udara berubah. Amarah itu tidak lagi liar, melainkan terfokus, tertuju padanya. Veronica merasakan rasa sakit yang menusuk dada, seolah sesuatu mencoba menyatu dengan dirinya. Ia terjatuh berlutut, napasnya terengah. Dalam momen itu, kebenaran terakhir menghantamnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Ikatan itu tidak melemah karena waktu. Ikatan itu melemah karena dirinya. Darah ayahnya mengalir di tubuhnya, membawa jejak yang sama. Rumah ini bereaksi terhadap kehadirannya bukan karena ia pewaris rumah, melainkan karena ia pewaris kesalahan. Sesuatu di bawah rumah ini mengenalinya, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pintu. Aku kuncinya, bisik Veronica, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu bergetar, seolah merespons pengakuannya. Veronica merasakan tarikan kuat ke dalam dadanya, perasaan ingin menyerah, ingin menyatu, ingin mengakhiri penderitaan dengan cara apapun. Namun di tengah tekanan itu, ia teringat wajah ayahnya. Bukan wajah tegang dalam kilasan tadi, melainkan wajah lembut saat mengajarinya berjalan, saat tertawa kecil melihatnya jatuh bangun. Ayahnya bukan monster. Ia hanya manusia yang membuat pilihan salah karena takut. Ayah, bisik Veronica, air matanya jatuh ke tanah dingin. Aku akan menyelesaikan ini, tapi bukan dengan caramu. Ia mengangkat kepala, menatap sosok terikat itu dengan mata merah namun penuh tekad.
Aku tidak tahu bagaimana caranya, ucapnya lantang, meski suaranya gemetar. Tapi aku tidak akan membiarkanmu terkurung selamanya. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan lebih banyak hidup. Udara bergetar keras, simbol-simbol di pilar itu mulai bercahaya redup. Rumah di atas mereka berderit, seolah merasakan apa yang terjadi di bawah. Veronica tahu, keputusan apapun yang ia ambil selanjutnya akan mengubah segalanya. Kebenaran ini menghancurkan semua yang ia yakini. Tentang rumah, tentang ayahnya, tentang dirinya sendiri. Dan di tengah kehancuran itu, Veronica berdiri di ambang pilihan yang tidak pernah ia minta, tetapi kini tidak bisa ia hindari. Puncak dari semua rahasia telah terungkap. Yang tersisa hanyalah harga yang harus dibayar. Udara di ruang bawah tanah itu bergetar semakin keras, seolah dinding-dindingnya tak lagi mampu menahan tekanan yang terakumulasi selama puluhan tahun. Veronica masih berlutut di lantai dingin, napasnya terengah, dadanya naik turun tidak beraturan. Cahaya redup dari simbol-simbol di pilar memantul di matanya yang basah, menciptakan kilau asing yang membuat ruang sempit itu tampak hidup. Ia tahu, pengungkapan kebenaran bukanlah akhir. Justru disinilah semuanya benar-benar dimulai. Tarikan di dadanya semakin kuat, seperti tangan tak kasat mata yang mencoba meraih sesuatu yang bersemayam di dalam dirinya. Veronica memejamkan mata, menahan jeritan yang hampir lolos dari bibirnya. Ia merasakan kenangan yang bukan miliknya sendiri menyusup masuk, memaksanya melihat dunia dari sudut pandang yang selama ini terkunci. Ia melihat tanah ini sebelum rumah berdiri. Sunyi, ditumbuhi pepohonan tua, tempat orang-orang datang membawa harapan sekaligus keputusasaan. Ia merasakan sakit yang lahir dari pengkhianatan, dari janji yang dilanggar, dari kematian yang tidak pernah diberi penjelasan. Semua emosi itu menyatu menjadi satu keberadaan, terdistorsi oleh waktu dan kemarahan. Veronica membuka mata dengan terisak. "Aku merasakan semuanya," ucapnya parau, "dan aku mengerti kenapa kamu marah." Sosok terikat itu bergetar lebih keras. Bentuknya berubah-ubah, kadang menyerupai siluet manusia, kadang hanya gumpalan bayangan yang berdenyut. Tidak ada suara, tetapi tekanan emosional yang dipancarkannya begitu kuat, hingga membuat lutut Veronica terasa lemas. Ia memaksa dirinya berdiri. Kakinya gemetar, namun ia tidak jatuh. Setiap langkah menuju pilar terasa seperti melawan arus sungai deras. Dingin yang menusuk tulang kini bercampur dengan panas aneh yang menjalar dari dalam tubuhnya. "Ayahku memilih mengurungmu," lanjut Veronica, suaranya lebih stabil meski hatinya bergetar. Ia pikir itu satu-satunya cara. Tapi mengurung bukan menyembuhkan. Itu hanya menunda kehancuran. Cahaya simbol-simbol itu meredup sesaat, lalu kembali bersinar lebih terang. Ruangan bergetar, debu berjatuhan dari langit-langit. Veronica tahu rumah di atas mereka merasakan setiap kata yang diucapkannya, setiap niat yang terlintas di benaknya. Ia teringat Kevin. Wajah suaminya yang diliputi ketakutan saat memilih pergi. Pada mertuanya yang kabur tanpa menoleh, membawa serta rahasia yang terlalu berat untuk dipikul. Rasa perih menyelusup di dadanya, namun kali ini bukan karena ditinggalkan, melainkan karena ia memahami alasan mereka. Mereka lari karena tahu harga dari kebenaran ini. "Aku tidak akan lari," ucap Veronica tegas, menatap sosok di hadapannya. "Kalau memang harus ada yang membayar, biarlah aku yang melakukannya." Kalimat itu seperti kunci terakhir. Udara mendadak terasa sangat berat, menekan dari segala arah. Simbol-simbol di pilar menyala bersamaan, memancarkan cahaya pucat yang membuat Veronica harus menyipitkan mata. Ia merasakan tarikan kuat ke arah pilar, seolah keberadaan itu ingin menyatu sepenuhnya dengannya. Rasa sakit meledak di dadanya. Veronica menjerit, tubuhnya terhuyung. Ia merasakan sesuatu merayap di dalam pembuluh darahnya, menyentuh setiap saraf dengan dingin yang membakar. Kenangan-kenangan asing bercampur dengan miliknya, batas antara diri dan yang lain menjadi kabur. Dalam kekacauan itu, ia mendengar suara ayahnya, lembut namun syarat penyesalan. "Maafkan ayah." Air mata Veronica mengalir deras. "Aku sudah memaafkanmu," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Tapi aku tidak akan mengulang kesalahanmu." Dengan sisa kesadaran yang ia miliki, Veronica memusatkan pikirannya pada satu hal. Bukan pada ketakutan,
bukan pada rasa sakit, melainkan pada niat. Niat untuk mengakhiri penderitaan, bukan memindahkannya. Ia mengulurkan tangan ke arah pilar. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan dingin itu, kilatan cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Veronica terlempar mundur, tubuhnya menghantam lantai keras. Dunia seolah terbalik, suara berdengung memenuhi telinganya. Ketika pandangannya kembali fokus, ia melihat perubahan. Ikatan di sekitar sosok itu tidak lagi tampak kaku. Bayangan yang berdenyut kini lebih stabil, lebih tenang, meski masih menyimpan luka yang dalam. Tekanan di udara berkurang, digantikan oleh kesunyian berat yang syarat makna. Veronica terengah, berusaha bangkit. Setiap otot terasa sakit, namun ada kehangatan baru yang mengalir di dadanya. Ia merasa lebih ringan, sekaligus lebih kosong. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, ucapnya pelan. Tapi kita bisa berhenti menyakitinya. Sosok itu bergerak perlahan, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Untuk pertama kalinya, Veronica tidak merasakan amarah membara, melainkan kesedihan yang dalam dan kelelahan yang tak terhingga. Rumah di atas mereka berderit panjang, lalu perlahan tenang. Getaran mereda, debu berhenti berjatuhan. Seolah bangunan itu sendiri menunggu hasil dari perundingan tanpa kata ini. Veronica menyadari sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Ikatan itu memang melemah, tetapi tidak sepenuhnya bisa dilepaskan tanpa konsekuensi. Untuk benar-benar membebaskan keberadaan ini, harus ada penyeimbang. Sesuatu, atau seseorang, yang tetap terhubung agar luka lama tidak kembali meledak. Dan ia tahu apa artinya itu. Aku akan tetap di sini, ucap Veronica lirih, suaranya bergetar namun mantap. Bukan sebagai penjaga yang memenjarakanmu, tapi sebagai pengingat. Agar tidak ada lagi yang terluka seperti dulu. Kesunyian menyelimuti ruangan. Detik-detik berlalu tanpa kepastian, hingga akhirnya tekanan di dadanya perlahan surut. Sosok itu tidak lagi bergetar liar. Bentuknya memudar, menyatu dengan pilar, meninggalkan ruang itu dalam keheningan yang hampir damai. Veronica terjatuh terduduk, kelelahan menggerogoti setiap inci tubuhnya. Ia memeluk dirinya sendiri, air mata mengalir tanpa suara. Pilihannya telah diambil. Tidak ada jalan kembali. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah ia bisa meninggalkan rumah ini? Apakah hidupnya akan pernah kembali normal? Yang ia tahu, ia telah menghentikan siklus ketakutan yang diwariskan kepadanya. Di atas sana, rumah itu berdiri lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak lagi bernafas dengan gelisah, tidak lagi berbisik dengan kemarahan. Namun keheningan itu bukan tanda akhir, melainkan tanda dari sebuah keseimbangan baru. Dan Veronica, dengan segala luka dan keberaniannya, kini menjadi bagian darinya. Keheningan itu tidak datang dengan damai. Ia jatuh perlahan, seperti abu sisa kebakaran besar, menutupi setiap sudut rumah dengan rasa asing yang sulit dijelaskan. Veronica masih terduduk di lantai ruang bawah tanah, punggungnya bersandar pada dinding beton yang dingin. Napasnya berat, dadanya terasa kosong sekaligus penuh, seperti ada ruang baru yang tercipta di dalam dirinya, namun belum ia pahami fungsinya. Cahaya simbol pada pilar telah padam. Yang tersisa hanyalah struktur dingin dan kasar, kini tampak seperti benda mati. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi tekanan emosional yang menekan pikirannya. Namun ketenangan itu terasa rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak oleh satu kesalahan kecil. Veronica menutup mata. Ia menunggu rasa sakit datang kembali. Menunggu bisikan, jeritan, atau tarikan yang memaksanya berlutut. Namun tidak ada apa-apa. Hanya detak jantungnya sendiri, pelan namun stabil. Perlahan, ia bangkit. Kakinya masih gemetar, sendi-sendinya terasa nyeri, tetapi tubuhnya patuh. Ia menatap sekeliling ruang bawah tanah itu untuk terakhir kalinya. Tempat yang menjadi pusat ketakutan, rahasia, dan kesalahan selama bertahun-tahun kini tampak biasa saja. Tetap menyeramkan, tetap dingin, tetapi tidak lagi hidup. Aku tidak akan melupakanmu, ucapnya pelan, entah ditujukan kepada siapa. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu menguasai segalanya. Tidak ada jawaban. Dan untuk pertama kalinya, Veronica merasa itu sudah cukup. Ia menaiki tangga perlahan.
Setiap langkah terasa lebih ringan dari sebelumnya, seolah rumah itu sendiri tidak lagi menahannya. Saat ia mencapai lantai ruang keluarga, udara terasa berbeda. Tidak hangat, tidak dingin, melainkan netral. Seimbang. Cahaya pagi mulai menyusup dari balik tirai besar. Veronica tertegun. Ia tidak menyadari bahwa malam telah berlalu. Waktu seolah kehilangan makna di bawah tanah, terlipat bersama rahasia yang akhirnya terbuka. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap rumah itu dengan mata yang lelah namun jernih. Banyak hal telah berubah, meski tidak tampak secara fisik. Dinding-dinding itu masih sama, furnitur masih berada di tempatnya, tetapi atmosfernya tidak lagi menekan. Tidak lagi mengawasi. Rumah itu kini diam. Veronica melangkah ke dapur, menuangkan segelas air dengan tangan gemetar. Ia minum perlahan, membiarkan dinginnya air menenangkan tenggorokan yang kering. Bayangannya terpantul samar di permukaan kaca lemari. Ia menatap dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya sembab, rambutnya berantakan. Namun ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Bukan keberanian yang meledak-ledak, melainkan keteguhan yang sunyi. Ia telah melewati sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami, dan ia tahu, tidak semua orang perlu tahu. Ponsel di meja dapur bergetar. Veronica tersentak kecil, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menatap layar itu cukup lama sebelum akhirnya mengambilnya. Nama Kevin muncul di sana. Ia tidak langsung menjawab. Ingatan tentang kepergiannya masih terasa segar, perihnya belum sepenuhnya pudar. Namun di balik luka itu, Veronica kini melihat gambaran yang lebih utuh. Kevin bukan pengecut. Ia hanya tidak siap menghadapi warisan kegelapan yang bukan miliknya. Setelah beberapa detik, Veronica menjawab panggilan itu. "Halo," ucapnya pelan. Di seberang sana, suara Kevin terdengar ragu, serak, seolah penuh beban. Ia bertanya apakah Veronica baik-baik saja. Apakah rumah itu aman? Apakah semuanya sudah berakhir? Veronica menutup mata sejenak. Tidak sepenuhnya, jawabnya jujur, tapi sudah cukup tenang. Kevin terdiam. Ada banyak hal yang tidak terucap di antara mereka. Ketakutan, rasa bersalah, cinta yang retak oleh sesuatu yang tidak pernah mereka rencanakan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali," kata Kevin akhirnya, suaranya lirih. Veronica mengangguk meski ia tahu Kevin tidak bisa melihatnya. "Aku juga tidak tahu apakah aku ingin kamu kembali sekarang," ucapnya lembut, tanpa amarah. "Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku harus belajar hidup dengan ini dulu." Panggilan itu berakhir tanpa janji, tanpa kepastian. Namun anehnya, Veronica tidak merasa hancur. Ia merasa jujur, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Siang menjelang perlahan. Cahaya matahari mengisi ruangan, menyentuh sudut-sudut rumah yang dulu selalu terasa gelap. Veronica membersihkan rumah dengan gerakan pelan, bukan karena kotor, melainkan karena ia ingin menandai awal yang baru. Setiap debu yang terangkat terasa seperti pelepasan kecil. Setiap jendela yang dibuka membawa udara segar yang selama ini tertahan. Namun di sela-sela aktivitas itu, Veronica menyadari sesuatu. Ia masih merasakan rumah itu. Bukan sebagai suara atau gambaran, melainkan sebagai denyut halus di dadanya. Seperti ikatan yang tidak mencekik, tetapi mengingatkan. Ia tahu, apa yang ia lakukan di ruang bawah tanah bukanlah penghapusan, melainkan perjanjian. Ia tidak menjadi tahanan. Ia menjadi penjaga keseimbangan. Menjelang sore, Veronica duduk di beranda, memandang langit yang perlahan berubah warna. Angin sepel-sepau menyentuh kulitnya, membawa aroma tanah dan dedaunan. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali dari perjalanan dinasnya, ia merasa benar-benar berada di rumah. Bukan rumah sebagai bangunan, melainkan rumah sebagai keputusan. Ia tahu, suatu hari nanti, ia mungkin akan pergi. Atau mungkin tetap tinggal. Masa depan itu belum jelas. Namun satu hal pasti, rahasia itu tidak lagi membusuk dalam keheningan. Ia telah dihadapi, diterima, dan ditempatkan pada porsinya. Veronica menarik napas panjang. Keheningan kini bukan ancaman. Ia adalah jeda. Dan di dalam jeda itulah, Veronica mulai membangun makna baru dari semua yang telah ia korbankan.
Pagi datang tanpa tanda-tanda yang dramatis. Matahari terbit dengan tenang, menyinari rumah itu seperti rumah-rumah lain di sekitarnya. Tidak ada bisikan, tidak ada getaran, tidak ada hawa dingin yang menyelinap tanpa alasan. Veronica berdiri di ambang pintu depan, menatap halaman dengan perasaan yang tidak lagi bercampur aduk. Ia masih merasakan ikatan itu. Halus, tenang, tidak menuntut apapun selain kesadaran. Rumah ini tidak lagi memanggilnya dengan ketakutan, melainkan dengan kejujuran. Veronica menutup pintu perlahan dan menghela napas panjang. Selama beberapa hari terakhir, ia belajar hidup berdampingan dengan keheningan baru. Ia bekerja dari rumah, menyeduh kopi setiap pagi, membuka jendela agar cahaya dan udara mengalir bebas. Setiap rutinitas kecil menjadi penegasan bahwa hidupnya terus berjalan. Kevin tidak kembali. Namun mereka tetap berkomunikasi. Seperlunya, jujur tanpa saling menuntut. Veronica menerima kenyataan itu tanpa amarah. Cinta, ia sadari, tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Kadang, cinta berakhir dengan saling membiarkan. Ia melangkah ke ruang keluarga dan berhenti sejenak di tengah ruangan. Karpet telah kembali ke tempatnya, menutupi pintu rahasia yang kini tidak lagi terasa sebagai ancaman. Yang tersembunyi tetap tersembunyi, bukan karena ditakuti, melainkan karena telah dipahami. "Aku di sini," ucap Veronica pelan, bukan sebagai janji, melainkan sebagai pernyataan. Tidak ada jawaban. Dan ia tersenyum. Rumah ini tidak membutuhkan kata-kata lagi. Siang hari, Veronica duduk di meja kerja ayahnya, membuka buku catatan lama untuk terakhir kalinya. Ia tidak menambah tulisan baru. Ia hanya menyelipkan selembar kertas kosong di halaman terakhir, sebagai penanda bahwa kisah ini berhenti di sini. Tidak diwariskan sebagai beban, melainkan sebagai pelajaran yang cukup diketahui oleh satu orang saja. Sore itu, Veronica keluar rumah. Ia mengunci pintu dan menuruni tangga beranda dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya, ia pergi bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk kembali nanti dengan pilihan yang sadar. Rumah itu berdiri diam di belakangnya. Tidak menahan, tidak memanggil. Ia hanyalah rumah. Dan Veronica melangkah pergi dengan hati yang utuh, membawa luka yang telah sembuh cukup dalam untuk tidak lagi berdarah, dan cukup jujur untuk selalu diingat. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah rahasia yang terkubur di bawah tanah, melainkan keberanian untuk memilih hidup setelah mengetahuinya. Dan Veronica telah memilih.